motornya susah nyala. Padahal baru isi bensin tadi di pom bensin Shell juga dia agak susah nyala ya. Kita cari tahu apa penyebabnya. Kita cek satu-satu. Nah guys, setelah saya oprek-oprek motor, ini sampai saya cek lagi si kabel spool, terus saya sampai ganti lagi CKP ya. Karena kan kemarin itu saya ganti CKP yang ini, alias CKP spool bawaannya dulu ya. Terus tadi juga saya sempat ganti busi. Tetap aja motor nggak mau nyala ya. Boroma udah dibongkarin semua dicek. Dan motor bisa nyala, tapi ya gitu, mati lagi ya guys. Akhirnya saya putusin untuk ganti si throttle bodinya yang pakai standaran ya. Ngecek tekanan fuel pump, dia ada. Akhirnya saya putusin buat ganti injektor ya. Motor nyala, udah seneng dong, bisa nyala lagi. Tapi balik lagi, setelah dimatiin, dinyalain, dia susah nyala lagi. Aduh, benar-benar saya dibikin pusing 7 keliling sama ini motor. Tuh, di starter. Sekarang ini saya lagi melakukan penyekenan untuk memastikan error yang terjadi di motor saya. Ini dikarenakan soketnya emang kendor tadi. Jadi ada errornya itu 22, 13, dan 15. Kita akan clear dulu ya. Nggak ada error tambahan lain. Khawatirnya ada error lain yang nggak terdeteksi, makanya motor mati. Tapi cuma 3 ini, berarti permasalahan hanya di area sensor max aja karena soketnya yang bermasalah. Kita akan clear si sensornya, kita cek lagi, terus kita normalin lagi. Settingan ISC-nya normal ya. Ini sempat pakai ISC manual, jadi kita harus reset juga. Maksudnya ISC standar ya, di throttle body yang standar. Oke, terus sekarang kita akan coba nyalain mesinnya. Mudah-mudahan nyala nih. Nah. Ya, nyala normal ya. Ini kode wajar ya, kalau lagi di scan keluar IR1 karena si SGCU-nya lagi connect ke softwarenya atau alat YDiag-nya. Nah, ini normal. Langsamnya kita bisa lihat di sini ya. Normal kan di angka 1200. Dan setelah ganti injektor pun ya guys, motor ini balik lagi seperti semula. Gak bisa starter lagi nih guys. Aduh, bener-bener ampe pusing ya. Ini tadi kan saya pasangin injektornya punya NMAX yang udah diakalin ya tentunya ya, biar masuk. Oke, dia sementara nyala. Terus motor didiemin lagi, begitu dinyalain ternyata dia kambuh lagi. Awalnya saya nyangka yang bermasalah itu dari relay. Terus saya bersihin relay, tetap nggak ngaruh juga. Cek tegangan aki, emang agak kurang ya tegangan akinya. Cuman ada di 12 volt. Begitu dicas, motor mau nyala lagi nih. Tapi ya, ternyata penyakitnya begitu lagi. Dan setelah tadi saya cek ya, ternyata si injektor itu dia kadang mau nyembur, kadang enggak. Otomatis permasalahannya pasti ada di area kabel injektornya ya guys. Karena kan kemarin sempet saya ganti kabel injektornya tapi enggak saya solder. Nah, ini dia permasalahannya ada di sini nih guys. Kabel injektornya dia putus lagi seperti ini. Makanya
motor itu nggak bisa nyala ya, walaupun tadi udah bongkar semua, udah seharian lah saya bongkar-bongkar, tapi motor ini masalah lagi. Dan ini saya terusin udah jam setengah 11 malam ya, buat beresin masalah motor ini. Setelah nyari referensi juga tentunya di channel YouTube yang lain, ternyata permasalahan emang ada di sini. Dan untuk kabel yang warna kuning ini kalau putus dia nggak bakal terdeteksi di alat yediaknya. Makanya tadi begitu saya scan dia nggak ketemu masalah errornya, yang dikirain injektor bawaannya ini bermasalah, tapi setelah saya pasang di X-ray ternyata dia nyala ya. Dan begitu dicek sambungannya dia putus. Otomatis ini harus saya benerin lagi. Ini mau saya solder lagi ya, karena udah jelas banget permasalahannya ada di sini nih. Tuh. Nyesel, kemarin nggak sekalian langsung saya solder. Nah inilah dia akibatnya, kalau nggak disolder ketarik, akhirnya bermasalah. Nah ini nih yang bikin repot. Kalau ada permasalahan seperti ini, motor nggak bisa di starter, ternyata permasalahannya ada di area kabel ini nih. Ini kabel yang nggak bisa kedeteksi pakai yediag ya, udah di scan juga nggak ketemu errornya. Ini akan saya solder dulu si kabelnya, dan mudah-mudahan motor nggak bermasalah lagi ya guys. Dan nanti kita akan tes, mudah-mudahan ini nyala. Dan ini sebagai pelajaran aja, kalau ketemu kabel putus seperti ini lebih baik kita langsung solder daripada seperti saya udah ngecek yang lain sebagainya, ternyata permasalahannya ada di kabel injektor yang putus ya guys. Seperti kejadian waktu itu udah bongkar semuanya, ternyata yang masalah kendor di ini nih baut akinya. Ini kejadian lagi nih, udah bongkar semuanya, ternyata yang bermasalah ada di kabelnya. Benar-benar ngebuang waktu. Kalau aja saya tahu permasalahannya ada di kabel kayak gini, mungkin tadi saya nggak bakal ganti CKP, nggak bakal ganti injektor, bongkar ini bongkar itu, saya langsung solderin aja ya guys. Oke guys, akan saya contohin dulu nih kenapa tadi motor nggak bisa di starter ya, akibat kabelnya itu yang emang nggak nyambung banget ya. Jadi kadang putus, kadang nyambung. Nah kalau ini kan putus total, ini nggak ada semburan sama sekali di injektor ya. Begitu motor di on dan di starter harusnya ada semburan dari injektor ya. Ini karena putus dia nggak ada nih. Tuh, dia nggak ada ya. Terus kita akan coba sambung dulu sebelum disolder, biar kalian tahu permasalahannya. Ini pasti akan nyembur ya kalau udah disambung. Ini akan saya sambung dulu ya kabelnya. Nah ini kabelnya udah tersambung ya. Kita starter. Ini harusnya si injektor dia nyembur ya. Nah tuh bisa kelihatan kan, sekarang nyembur kan. Nah kayak gitu guys. Itu pertanda kalau injektornya udah normal. Nah dia udah nyemprot tuh. Berarti permasalahannya cuman di sambungannya kemarin yang putus. Padahal udah disolder. Ini mau saya solder ulang lagi. Mudah-mudahan nggak terjadi permasalahan. Dan yang satunya pun bakalan saya cek lagi ya solderannya. Ini kayaknya karena faktor ketarik-tarik nih. Karena kemarin saya ganti cek HP ya. Kayaknya gara-gara itu tuh. Ada kabel yang ketarik. Akhirnya putus lagi ya guys. Ini akan langsung saya solder. Nunggu solderannya panas dulu. Dan nanti setelah dipasang kita akan cobain nyalain motornya lagi. Oke, ini udah disolder ya, dan injektornya juga udah terpasang. Saya pakein injektor NVL lagi ya. Terus kita coba nyalain. Oke, 12,3 ya. Coba kita starter. Nah, motor normal ya. Sekali di starter normal. Kalau tadi begitu dua kalinya dia langsung tet kayak di awal video, gak mau ngangkat lagi. Kalau motor digoyang-goyang, dia nyala lagi ya.
Jadi begitulah guys, masalah itu simple tapi saya bikin ribet sendiri, saya ngecek-ngecek yang lain. Ternyata permasalahannya hanya di kabel injektor ya. Ini emang kendala banget kalau injektor yang tadi, aduh lupa saya warnanya. Kalau nggak salah, yang ini nih, yang coklat ya. Ini kalau nggak salah ya, yang nggak nyambung ke ECU. Jadi kalau kabel ini putus, dia nggak bakal bisa di scan pakai YDIAG. Nah, ini nih guys, harusnya kalau injektornya bermasalah keluar 39. Atau sambungan kabelnya terputus terbaca 39, ini soketnya saya cabut semua. Dan motor starter dia nggak bisa nyala ya. Nah, kayak gini. Itu bisa menandakan permasalahan di injektor. Kalau kedua kabelnya nggak connect ke injektor, berhubung tadi yang putusnya satu, yang warna coklat, dia nggak ada kode error 39 dan di scan pun nggak ada error ya. Ini hanya untuk memperjelas aja kalau kode 39 itu akan muncul kalau kabel injektor yang kuning, yang oranye hitamnya putus. Kalau yang coklat dia nggak bakal keluar error 39. Dan tentunya kode 39 ini hilang kalau kabelnya udah terhubung semua ya. Kita lihatin. Hilang kan? Nah, itu kalau kabelnya udah tersambung, kode errornya hilang. Nah, kita pakai flash biar terang. Jadi dia nggak ke scan ya sama YDIAG, makanya harus benar-benar dicari permasalahannya. Asli ini benar-benar pusing ya, saya nggak nyangka permasalahannya hal seperti itu aja. Dari kabel injektor yang putus ya guys. Oke guys, mudah-mudahan video ini membantu buat kalian ya. Kalau mengalami hal yang sama, motor susah di starter, bisa dicek permasalahannya seperti saya. Terutama yang simple-simple dulu ya. Ngecek kabel injektor nyambung apa enggak, terus injektornya nyambur apa enggak, daripada ribet sampai bongkar-bongkar semua. Ternyata permasalahannya di sini. Yang jadi permasalahan utama adalah dia nggak keluar kode mil. Itu yang bikin saya menduga-duga permasalahan ada di mana ya guys. Kalau keluar kode mil kan enak nih, ngedeteksinya permasalahan ada di mana. Bisa langsung saya eksekusi untuk perbaikannya. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.